Pace Ebene. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Minggu ini ialah hari Minggu biasa pekan ke-32. Melalui bacaan-bacaan suci hari ini, marilah kita mendengarkan dengan sesungguhan hati pesan dan pengajaran kasih Allah yang tersirat di dalamnya, membatinkan di hati kita masing-masing dan merealisasikannya di dalam kehidupan keseharian kita. Dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memperoleh kebijaksanaan. Orang yang siap sedia mencari, selalu berjaga-jaga dan terbuka pada kebijaksanaan akan mendapatkan kebijaksanaan itu. Orang yang bersikap demikian akan dengan mudah menemukan kebijaksanaan dan akan segera merasakan manfaatnya. Sebab kebijaksanaan selalu tersedia bagi orang yang menginginkannya. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika menggambarkan bagaimana kecemasan umat di Tesalonika akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Mereka cemas akan nasib mereka yang sudah meninggal sebelum Kristus datang. Menghadapi keadaan ini, Paulus menegaskan kepada mereka bahwa mereka yang telah meninggal akan dibangunkan dan diikut sertakan pula pada saat kedatangan Yesus. Dalam bacaan Injil karangan Matius, Yesus menyampaikan kepada kita mengenai hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang membawa pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya gadis yang bijaksana dan 5 lagi merupakan gadis yang tidak bijaksana. Inti dari perikop ini adalah berkaitan dengan pesan kepada kita semua agar kita selalu siap sedia, berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua. Kelima gadis yang kurang bijaksana sesungguhnya menyadari bahwa dia harus menyalakan pelita ketika sang pengantin datang. Namun karena kurangnya pemberian diri, kelima gadis tersebut tidak dapat mempersiapkan dengan sungguh-sungguh apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menyambut kedatangan sang pengantin dengan segala konsekuensi, segala rintangan yang mungkin akan terjadi. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Alasan kita berjaga-jaga ialah agar kita tidak terlambat masuk dalam kerajaan surga. Kita mempersiapkan jiwa, batin, dan raga kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus berjuang dengan segala yang kita punya di tengah rintangan yang membentang, di tengah halangan, di tengah permasalahan kehidupan nyata kita. Kita harus berjuang melawannya, berjuang menyelesaikannya dengan penuh kebijaksanaan. Bagaimanakah kita bisa memperoleh kebijaksanaan yang dimaksudkan? Bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan telah menegaskan kepada kita bahwa kita harus membuka diri, mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh kebijaksanaan. Kebijaksanaan menunggu kapan kita siap untuk menerimanya. Kita hanya perlu mencari dan kita akan mendapatkan. Kita akan semakin memahami bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan sang mempelai.
Di dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin kita di tengah pergulatan hidup kita sering merasa enteng. Kita merasa bahwa masih ada waktu di lain hari untuk mempersiapkan diri. Mungkin kita berpikir apa yang ada di hadapan kita itulah yang terpenting. Kita seharusnya berjuang untuk selalu, untuk senantiasa menyiapkan diri kita akan kedatangan Kristus yang kedua. Apabila kita tidak mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh, kita akan merasa kelabakan, kita akan merasa kekhawatiran, dan kita akan tergesa-gesa untuk menjalani kegiatan tersebut. Ya marilah kita, para saudaraku, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, untuk bersama-sama di tengah kekurangan, di tengah kelemahan kita, berjuang untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Semoga kita semua diberkati Tuhan di dalam usaha kita untuk mempersiapkan diri kita. Amin. Pace.